saya hormati kurang lebih 14 kali kegiatan belajar. Bapak Ibu berkemungkinan sering intens berkomunikasi dengan saya perihal penyelesaian atau penuntasan penulisan karya ilmiah. Nah, oleh sebab itu kepada ibu-ibu sekalian untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelumnya saya sedikit perkenalan ya. Mungkin barangkali ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian belum begitu kenal. Nah, nama lengkap saya Hairianto, MPD. Saya dilahirkan di salah satu desa Sukamrindu, persisnya di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Saya menjadi tenaga pendidik di salah satu lembaga pendidikan, yaitu Islamic Junior High School di Provinsi Bengkulu ini. Kemudian saya juga bergabung di kampus-kampus baik negeri maupun swasta yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, 3 tahun, masuk 3 tahun sekarang. Saya menempuh pendidikan mulai dari SD, kemudian masuk MTS, kemudian saya bergabung di SMA, lalu menyelesaikan S1 saya pendidikan bahasa Inggris. Itu tahun 2012, kemudian saya menyelesaikan studi S2 pasca sarjana Universitas Bengkulu pada tahun 2019. Sejak tahun 2020 saya sudah bergabung di kampus swasta maupun negeri di Provinsi Bengkulu. Kemudian saya ikut menjadi tenaga pendidik atau tuton di Universitas Terbuka. Ini sudah masuk semester 3. Ya, saya semester 1, semester 2, dan sekarang sudah semester yang ketiga. Oleh sebab itu, kepada Bapak Ibu sekalian, jika nantinya dalam perjalanan ada suatu kendala yang dialami terhadap penulisan karya ilmiah ini, diharapkan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan saya, baik melalui email maupun melalui grup WhatsApp. Nah, harapan saya adalah bagaimana penulisan karya ilmiah ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa dinyatakan lulus dari karya ilmiah ini. Itu sekilas Bapak Ibu perkenalan dari saya. Barangkali untuk perkenalan lebih lanjut atau ingin mengetahui tentang diri saya, boleh dicek nanti boleh di Facebook, boleh di YouTube. Itu nama saya semua, namanya Hairianto. Kalau hanya ingin mengetahui lebih jauh tentang diri saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada malam ini merupakan kegiatan web atau tutorial webinar pertama di semester ini pada kelas karya ilmiah. Nah, malam ini memang kita sudah menjadwalkan untuk melaksanakan kegiatan tutorial webinar ini hari Kamis 12 Oktober 2023 pukul 20 sampai 22. Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali Bapak dan Ibu ada yang merasa bertanya, mengapa tutorial webinar ini dilakukan pada malam hari, tidak dilakukan pada siang hari? Bapak dan Ibu, sebagai bahan pertimbangan, yang pertama saya memahami bahwa Bapak dan Ibu sekalian adalah tenaga pendidik barangkali di sekolah masing-masing. Oleh sebab itu, banyak tugas yang harus ditunaikan,
baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, khawatir saya kalau saya adakan pada siang hari, kemungkinan besar banyak yang tidak hadir. Kalaupun nanti ibu, bapak dan ibu sekalian bisa hadir, barangkali saya yang nggak bisa hadir. Karena saya bekerja mulai dari pukul 7.15, baru selesai pukul 15.45. Setelah itu dilanjut lagi dengan kegiatan privat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa waktu yang paling tepat untuk kita lakukan, kita laksanakan pada pukul 20 sampai 22. Mudah-mudahan ini tidak menjadi tidak berat bagi Bapak Ibu untuk menerima keputusan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jumlah daripada mahasiswa karya ilmiah yang saya ampu pada semester ini kurang lebih 15 orang. Namun yang baru bergabung di grup karya ilmiah itu kurang lebih 9 orang. Nah, saya sudah mengirimkan pesan melalui email kepada kurang lebih 6 orang lagi. Namun sampai saat sekarang ini belum ada respon ya, belum ada respon daripada mahasiswa tersebut. Meskipun mahasiswa belum semuanya hadir pada kesempatan kali ini, namun kegiatan webinar tetap kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mencoba menanyakan satu persatu terlebih dahulu. Ada Pak Dedi Agus Saputra. Ada Pak Dedi Agus Saputra? Ya Pak. Ya Pak, hadir Pak. Oh, hadir Pak ya? Hadir Pak Dedi Agus. Ya. Izin Pak, saya ingin berkenalan dikit Bapak. Sekarang bekerja di mana, kemudian asal dari mana, namun perkenalan dikit Pak. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Dedi Agus Saputra. Sekarang mengajar di SDIT Petrus Salam Magetan, Jawa Timur, kesibukannya. Kemudian tinggalnya juga di Magetan Pak. Tinggal di Magetan. Pak Dedi ini sebelumnya sudah pernah menamatkan pendidikan S1? Sudah Pak, tapi bukan di pendidikan sebelumnya. Oh, sebelumnya non pendidikan Pak ya? Iya. Posisi sekarang sudah semester berapa Pak Agus? Sekarang semester 2. Oh, baru semester 2? Maksudnya yang ini apa yang S1? Di UT? Ya, bukan, di UT, di UT. ini kuliah di UT. Di UT ya. Semester 2. Semester 2. Oh, semester 2. Itu penyetaraan atau memang mulai dari awal, Pak? Penyetaraan aja, 3 semester. Berapa semester? 3? 3, ya. Wah, berarti sekarang sudah siap-siap mau tamat ini Pak ya? Iya Pak. Oke Pak Dedi dari Magetan, semoga Pak pertemuan ini menjadi penyambung silaturahim bagi kita. Kita nanti saling berbagi pengalaman saja. Barangkali belum tentu saya lebih bisa, karena Pak Dedi adalah orang yang sudah berkecimpung di dunia pekerjaan. Nah, barangkali kita saling sharing aja Pak, saling berbagi saja nanti. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi. Pak Dedi ya. Iya Pak, terima kasih. Kemudian Pak. Ada Ibu Dina Pratiwi. Ada Ibu Dina Pratiwi, nggak ada? Belum kedengaran Bu, Ibu Dina belum kedengaran, mungkin mikrofonnya belum diaktifkan. Halo Bu Dina. Ibu Dina ada? Halo. Halo. Ya, suaranya udah dengar. Ibu Dina dari mana Bu Dina?
Dari Temanggung, Jawa Tengah, Pak. Temanggung, Jawa Tengah. Sudah mengajar juga, Bu? Belum, saya masih kecil. Oh, masih ini ya, masih memang memulai kuliah ya? Iya, Tapi sudah bekerja sekarang? udah kerja. Lulus SMK, udah Oh, kerja sambil kuliah. oh, bekerja sambil kuliah. Oke, dari Temanggung, Bu. Ya. Sekarang sudah semester berapa, Bu Dina? 9 ini. Oh, sudah 9 ya. Oh, berarti udah mau selesai nih. Ya. Oke, semoga Ibu Dina nanti cepat selesai, terutama di mata kuliah karya ilmiah ini, dia menjadi prasyarat, ya, menjadi prasyarat untuk selanjutnya. Karena kalau tidak lulus, nanti khawatir kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, Bu Dina ya. Ya. Oke, kemudian ada Ibu Ika Putri Anissa. Ada Ibu Ika? Belum masuk Ibu Ika ya? Oke, kemudian Ibu Kemala Gita. Halo, Ibu Kemala Gita ada? Belum ya? Kemudian Ibu Pak Samsul Arifin, Muhammad Samsul Arifin. Belum juga. Ada Ibu Nur Hikmah. Enggak ada Ibu Nur Hikmah. Ada Ibu Rohaida. Iya, ada Pak hadir. Oke, Bu Rohaida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Ibu ya. Ibu yang pertama kali masuk tadi. Sudah standby. Nah, Standby. Bu Rohaida dari mana Ibu Rohaida? Dari Lampung, Pak. Oh, orang Sumatera ternyata. Tetanggaan kita, Bu. Ya, Pak. Ya, insya Allah nanti kalau ada kesempatan jalan-jalan ke Bengkulu, Bu. Ya, insya Allah, Pak. Oke, Bu Rohaida sudah lama mengajar, Bu? Alhamdulillah udah, Pak. Posisi sekarang udah PNS ya? Belum. Ada pengangkatan kan? Iya, Pak, masih ngikut, Pak. Oh, P3K ikut sekarang? Ikut, Pak, karena ijazahnya nggak linear, Pak, di SD. Waduh, jadi? Ya, jadi ngikut PGSD ini. Oh, ikut PGSD. Ya, semoga ada hikmahnya, Bu ya. Ibu Rohaida, semangat. Ibu adalah orang tua kami di sini yang sudah lama menjadi tenaga pendidik untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Ya, Pak. Oke, kemudian ada Ibu Rusma. Hadir, Pak. Ya, Ibu Rusma. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira ada masalah, Bu, bergabung tadi? Iya, kendala di sinyal, Pak. Oh ya, sinyal ya. Iya, mohon maaf ya, Pak. Terlambat. Ya, enggak apa-apa. Yang penting Ibu bisa ikut, bisa mengikuti dengan baik. Dan nanti insya Allah hasilnya juga sangat baik. Ibu Amin. Rusma dari mana, Bu Rusma? Iya, kami dari Jambi, Pak. Nah, Sumatera lagi, ada Lampung, ada Jambi. Ini berdarah Minang atau asli Jambi nih, Bu? Kalau sukunya Banjar, Pak. Oh, Banjar. Jawa berarti ya? Banjar. Banjar itu Kalimantan. Kalimantan ya. Oh, udah lama Bu di sana di Jambi. Oh, sudah, Pak. Oh, Jambinya di mana? Di lama. kota Jambi kah atau di kabupaten? Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pak. Tanjung Jabung Barat. Oke. Udah lama ngajar, Bu? Alhamdulillah baru 3 tahun, Pak. 3 tahun. Ikut P3K juga? Alhamdulillah ikut. Baru tahun ini, Pak. Oh, sudah dapat SK?
Belum, baru mendaftar, masih Oh, proses. baru mendaftar. Oh ya, sekarang kan optimalisasi Bu ya, berarti insya Allah ya. Insya Allah, Ibu disegerakan untuk diangkat menjadi tenaga P3K dan mohon doanya juga teman-teman yang lain yang sedang berjuang sekarang. Ya, Ya, amin. oke Bu Rosma. Kemudian ada Ibu Tia Militania. Ibu Tia Ya Pak, Militania. Pak. Ya, Ibu Tia dari mana Bu Tia? Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada masalah Bu ya tadi bergabung? Enggak, Pak, langsung bisa, alhamdulillah ya. Langsung bisa, alhamdulillah. Oke. Nanti Ibu kalau sekiranya ada persoalan yang harus ditanyakan, nanti boleh lewat email maupun lewat grup Bu ya. Dengan suka-sukaan. Yes. Yang penting saya di sini bukan berarti orang yang sudah bisa semuanya. Saya di sini hanya kebetulan duluan tamat dari Bapak Ibu untuk S2-nya. Kalau pengalaman barangkali Bapak Ibu sudah jauh lebih berpengalaman daripada saya. Nah, karena ini syarat administratif di perguruan tinggi, ingin mengajar mahasiswa itu harus S2, kebetulan saya duluan. Jadi nanti kita sama-sama berbagi Pak ya, Bu ya. Jangan pula nanti menganggap diri saya ini sudah serba bisa semuanya. Nah, insya Allah kita sama-sama berbagi pengalaman di sini. Baik, sepintas saya sudah perkenalan dengan Bapak Ibu. Nanti semoga ke depan kita akan lebih aktif lagi untuk melakukan kegiatan daripada karya ilmiah ini. Ada pertanyaan sebelum kita masuk Bapak Ibu? Enggak ada kira-kira? Pertanyaan sedikit Pak, boleh ya? Oh iya. Terkait tadi sudah dijelaskan ya di awal tadi. Ya, Dedi. Ya. Jadi di awal sudah dijelaskan kalau waktunya itu bisanya malam. Itu memang maksudnya nggak bisa dialihkan apa memang sudah pasti malam ini? Untuk jamnya itu Pak. Ya, terkait masalah waktu, sepertinya memang saya mengarahkannya malam, Pak. Karena kesibukan kita masing-masing, terutama sayanya, gitu kan. Saya kebetulan kalaupun kita mau siang, itu pun tidak bisa di hari kerja. Misalkan hari Minggu, itu bisa. Boleh nanti kita ajukan perubahan itu ke pihak prodi. Misalkan Bapak Ibu sedikit keberatan kegiatan malam ini, bolehnya kita rubah di hari Minggu. Karena kebetulan hari Minggu saya tidak ada pekerjaan, paling-paling ya holiday aja. Holiday, masuk undangan kadang-kadang kan. Nah gitu. Karena kalau siang Pak, kebetulan memang saya nggak punya waktu untuk untuk mengadakan webinar gitu. Nah, saya memang full Pak. Gitu Pak Agus ya, Pak Dedi Agus. Ya, terima kasih Pak. Oke, kira-kira bisa diterima Pak Dedi? Ya, insya Allah bisa. Oke, siap. Tadi di sini ada satu cowok ganteng ini, kira-kira siapa ya namanya ini? Apakah Pak Samsul Arif? Iya, Bapak Samsul Arif ini. Suaranya nggak dengar, Pak. Halo? Bapak yang paling bawah ini. Ada atau Bapak Muhammad Samsul Arif, ya betul, Muhammad Samsul Arif ya. Suaranya nggak dengar Pak Samsul Arif.
tolong diaktifkan dulu mikrofonnya. Halo Pak Samsul Arif. Ada kendala komunikasi, Pak? Oke, kita ini aja ya, kita apa namanya? Kita nanti kalau seandainya sudah muncul suaranya nanti bisa komunikasi lagi sama Pak Samsul Arif. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebetulan saya sudah melihat salah satu tugas mahasiswa dan saya sudah mereview. Saya lupa siapa namanya, apakah Pak Dedi, apakah Pak Muhammad Samsul Arif, saya lupa namanya. Nah, itu saya sudah mereview tugas 1, yaitu membuat judul, ya, judul artikel ilmiah, kemudian apa namanya, rumusan masalah, kemudian daftar pustaka. Nah, dari ketiga elemen itu saya sudah mereview dan sudah saya serahkan kembali kepada mahasiswa yang bersangkutan. Bapak dan Ibu, saat ini saya akan berbagi mengenai karya ilmiah. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke. Oke, bisa lihat Bu, Pak? Sudah. Pak. Iya Pak, bisa Pak. Oke. Baik. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita berada di posisi hari ini ya, di posisi kegiatan belajar 2, yaitu tentang pemetaan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Seperti yang saudara lihat bahwa dalam kegiatan belajar 2 ini, jadi saudara sekalian diharapkan mengikuti kegiatan tutorial webinar ini dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak UT. Kemudian saudara juga diharapkan memiliki pemahaman yang memadai tentang panduan penyelenggaraan mata kuliah karya ini. Yang mana capaian pembelajarannya diantaranya adalah merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang keilmuan dengan yang Bapak Ibu ambil. Kemudian membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan baik. Kemudian mengolah hasil bacaan referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan karya ilmiah dengan baik. Kemudian membuat kerangka karangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Nah, itu capaian-capaian yang akan kita peroleh pada mata kuliah ilmiah ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun yang harus Bapak Ibu lakukan pada tugas 1 adalah yang pertama, Bapak Ibu harus membuat satu judul penulisan artikel ilmiah. Itu yang pertama. Membuat satu judul penulisan artikel ilmiah. Yang kedua, Bapak Ibu mencari, membaca, merangkum
dan catat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Nah, ini mohon maaf ya, berarti saya mengirimkan review untuk satu tugas yang sudah masuk itu, saya buat di sana 10 tahun. Artinya mohon direvisi ya. Yang benar adalah terbitan dalam 5 tahun terakhir. Kalau sekarang tahun 2023, dikurang 5 berarti maksimal tahun 2018. Iya. Kemudian 5 diantaranya itu adalah jurnal. Dan selebihnya itu berupa buku rujukan yang relevan dengan penelitian-penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Jadi yang harus Bapak Ibu ingat adalah yang pertama, artikel jurnal, kemudian buku-buku rujukan yang relevan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Nah, oleh sebab itu saya melihat ada beberapa referensi yang dicantumkan di dalam tugas 1 Bapak Ibu itu, saya melihat ada banyak sekali referensi yang tidak relevan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Oleh sebab itu, sebaiknya itu harus dihapus dan diganti dengan referensi, apakah itu buku, apakah itu jurnal, yang relevan dengan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian, yang ketiga, Bapak Ibu membuat kerangka tulisan artikel berdasarkan judul dan referensi yang sesuai. Jadi setelah Bapak Ibu membuat judul penulisan artikel, kemudian dicari referensi 10 buah, yaitu 5 diantaranya buku dan jurnal. Kemudian Bapak Ibu semuanya diminta untuk menulis kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan judul dan referensi yang sesuai tadi. Setelah semua selesai, kemudian Bapak Ibu mengunggah hasil tugas 1 itu pada tempat tugas yang tersedia pada tuton karya ilmiah paling lambat 2 hari sebelum melaksanakan sesi berikutnya. Ingat, paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan sesi tutorial webinar berikutnya. Itu yang harus Ibu Bapak Ibu tahu. Artinya, kalaulah tugas Bapak Ibu belum juga diselesaikan sebelum 2 hari sebelum pelaksanaan, saya khawatir nanti tidak bisa direview. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang konsep dan ketentuan daripada karya ilmiah ini. Ya. Bapak Ibu, konsep karya ilmiah atau karil ini merupakan karya tulis ilmiah atau yang disebut dengan KTI. Ya memang selaku seorang calon sarjana, memang diharapkan Bapak Ibu membuat salah satu karya ilmiah. Karya ilmiah itu bentuknya ya berupa artikel ataupun skripsi. Nah, apa perbedaan skripsi dengan artikel, Pak? Perbedaannya adalah kalau skripsi dia ditulis dalam bentuk karangan karya ilmiah, di sana ada bab-bab dari bab 1 sampai bab 5. Nah, sementara di karya ilmiah atau artikel, dia tidak per bab. Dia sesuai dengan gaya selingkung yang dimiliki oleh kampus masing-masing. Nah, untuk kampus UT, Universitas Terbuka, dia langsung yang pertama itu dia tulis judul, di atasnya yang pertama kali judul, kemudian nama peneliti, nama penulis, kemudian nama pembimbing. Nah, jadi nama penulis, nama pembimbing.
Kemudian baru dicantumkan email penulis dan email pembimbing, dan sekaligus kalau bisa dicantumkan juga kampus dari mana. Itu untuk judul. Setelah judul, barulah dia buat abstrak. Ya, abstrak itu pola penulisan kalau saya perhatikan di karya ilmiah artikelnya itu, dia langsung kepada tujuan persoalan. Nah, tujuan penelitian ini apa, metode penelitian digunakan apa, kemudian cara analisis datanya seperti apa, temuannya seperti apa, hasil apa, kesimpulannya apa. Jadi itu yang ada di dalam konsep daripada abstrak. Kemudian setelah dari abstrak itu, di bawahnya itu dia menuliskan keyword atau kata kunci. Kata kunci itu diambil daripada clue daripada judul. Kata kunci, clue-nya dari judul. Misalkan kalau dia judulnya berupa penerapan metode demonstrasi, berarti clue-nya adalah penerapan metode demonstrasi. Kemudian satu lagi, untuk meningkatkan hasil belajar IPA misalkan, berarti hasil belajar. Jadi clue-nya itu cuma dikit. Itu kata kunci. Kenapa itu diambil? Itu sebagai tolak ukur atau variabel yang akan kita gunakan di dalam analisis daripada hasil penelitian kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian. Ini maksud daripada konsep daripada karya ilmiah ini, Bu. Kemudian saya langsung saja. Elemen karya ilmiah itu yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah substansi yang pertama. Ya. Substansi itu isi karya ilmiah mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Nah, ini kebanyakan kita ini kan di PGSD nih. Nah, boleh nanti mapelnya apakah itu mapel IPA, mapel mapel bahasa Indonesia, matematika, kalau ada bahasa Inggris, nah, sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan penelitian. Nah, makanya dia harus mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih daripada bidang ilmu. Nah, kemudian Bapak Ibu harus memperhatikan juga sistematika penulisan, tata cara Mohon maaf Bapak, suaranya nggak kedengeran. Teman-teman yang lain bisa dengar apa di punya saya aja ya? Enggak, sama enggak dengar, Pak. Oh iya, berarti sama ya. Kendala sinyal paling bapaknya.
Halo, Bu. Halo, Bu. Halo. Halo, Ya Pak, sudah dengar Pak. Bisa dengar, Pak? ye bisa Pak. Bisa, Pak. Halo. Halo, Sudah dengar, Bu? Iya, Pak. Apa? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita lanjut, Bu ya. Ini sepertinya ada masalah dengan kamera ini. Oke, kita abaikan kameranya ya. Kita langsung ke persoalan aja. Itu sistematika. Sekarang format. Jadi pada format huruf ya, yaitu ukuran kertasnya harus diperhatikan, lebar pinggir juga harus diperhatikan, kemudian penempatan bagian tercetak dan pemilihan jenis huruf atau font.
Kalau tidak salah biasanya huruf itu atau jenis pemilihan huruf itu biasanya huruf Time News Roman dengan size 12. Ya. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di panduan ya. Kemudian gaya atau style. Jadi penggunaan ragam dan langgam bahasa, cara penalaran, cara penyajian, ilustrasi gambar atau tabel, matrik, tata cara pengutipan dan penulisan sumber pustaka. Itu gaya ya, gaya memiliki UT. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pada saat penyajian hasil penelitian, ya jadi Bapak Ibu harus memperhatikan lagam bahasa. Jadi bahasa yang digunakan pada saat penulisan artikel itu dia harus bahasa Indonesia yang baku. Misalkan Bapak Ibu ingin menulis tidak. Tidak itu tidak bisa Ibu tulis tak mampu. Tidak boleh, dia harus tidak mampu. Jangan pakai bahasa tak mampu. Nah, karena yang baku itu adalah tidak, bukan tak. Kemudian cara penalaran. Cara penalaran di sini adalah bagaimana Ibu mendeskripsikan hasil penelitian itu dengan menghubungkan dengan metode-metode atau hasil penelitian atau referensi-referensi yang ada. Nah, di sinilah nanti bagaimana ketajaman penalaran Bapak Ibu di dalam menuliskan hasil penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga cara penyajian. Penyajiannya itu harus urut, harus runut. Jadi jangan yang dulu dikemudiankan atau di kemudian yang didahulukan, harus runut. Kemudian kalaupun nanti Bapak Ibu akan memasukkan gambar atau tabel, itu harus sebersih mungkin. Jadi jangan sampai nanti ada tabel yang tidak terbaca. Kemudian tata cara pengutipan. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pengutipan itu nanti Bapak Ibu akan kerjakan. Pengutipan itu dia ada pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Ya, di mana pengutipan langsung itu kita langsung memasukkan apa yang dibicarakan atau statement apa yang disampaikan oleh penulis pertama. Nah, misalkan Ibu ingin mengutip Sugiono misalkan. Sugiono 2000 berapa? Misalkan 2014. Bapak Ibu buat Sugiono 2014 mengatakan, langsung disebutkan penelitian itu adalah sebuah upaya untuk mencari informasi tambahan atau kebenaran daripada sebuah peristiwa. Itu misalnya, itu kutipan langsung. Ada lagi nanti kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung ini kita mengutip punya orang, tetapi kita tidak seolah-olah orang itu yang berkata, tapi kita yang menjelaskan bahwa orang itu berkata sesuatu. Nah, itu yang disebut dengan penulisan tidak langsung. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting Bapak Ibu, ya. Artikel Bapak Ibu sekalian tidak dibenarkan menyadur atau menyalin karya orang lain dan menganggap itu sebagai karya Ibu atau karya Bapak. Makanya nanti yang disebut dengan bebas plagiasi atau tindakan tidak terpuji lainnya, itu tidak boleh. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat Bapak Ibu itu tidak lulus di sini. Jadi Bapak Ibu ngambil artikel orang lain, hanya dirombak namanya, kemudian tempatnya, objek penelitiannya, tetapi tidak dibuat parafrase atau pengolahan kembali daripada apa yang sudah orang lain perbuat. Jadi karena Bapak Ibu mengambil barang orang, hanya dicantumkan nama saja atau diganti sedikit saja, itu nanti tingkat plagiasinya itu memang begitu tinggi. Tingkat plagiasi yang diperbolehkan oleh kampus UT itu hanya maksimal 30%. Di mana dapat itu? Nanti Bapak Ibu akan mengupload
di Turnitin UT. Nanti hasilnya langsung keluar. Itu masalah plagiasi. Dan satu hal lagi Bapak Ibu yang harus hindari adalah jangan pernah melakukan tindakan kecurangan. Misal ini mungkin Bapak Ibu sekarang ini dunia sudah begitu canggih sehingga Bapak Ibu dengan mudahnya mencari informasi tentang bagaimana caranya menurun plagiasi, dapatlah Bapak Ibu sekalian ilmu tentang itu dengan memasukkan angka-angka unik di dalam artikel Bapak Ibu, itu seolah-olah tidak terbaca oleh Turnitin, sehingga Bapak Ibu melakukan itu. Ibu, Bapak sekalian, Turnitin itu bisa mengecek, saya bisa mengecek angka atau huruf apa, data-data unik apa yang dimasukkan di dalam atau disisipkan di dalam artikel itu. Ketika tindakan kecurangan itu dilakukan, saya tidak mentolerir. Saya tidak mentolerir. Karena itu berarti sama saja dengan Bapak Ibu ingin membohongi diri sendiri. Terutama membohongi diri saya. Nah, harapan saya, buatlah sebaik mungkin, sejujur mungkin, semampu mungkin. Yang paling penting itu Bapak Ibu, artikel itu selesai. Urusan kualitas isinya biar bagus sekali sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk mengejar tayang sehingga lakukan tindakan, tidak boleh. Yang penting Bapak Ibu ikuti saja gaya selingkung yang dimiliki oleh UT. Kerjakanlah itu dengan baik, hasil karya sendiri, insya Allah nanti akan ada nilai, insya Allah lulus. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan tindakan ingin percepat, gaya instan, dengan cara mengambil punya orang lain, atau diminta tolong kepada orang lain untuk menyisipkan angka-angka unik, saya sekali lagi sampaikan, saya tidak mentolerir. Nah, kemudian, selanjutnya, di sini Bapak Ibu bisa melihat karya ilmiah ini merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri, yang terpisah dengan mata kuliah TAP dan PKP. Memang tidak memiliki bobot, tetapi ini menentukan status kelulusan Bapak Ibu sekalian. Berapa kelulusan minimal? Jadi minimal angkanya 75 Bapak Ibu. Ya, 75 angkanya Ibu boleh dikatakan lulus. Tapi kalau di bawah 75, maka Ibu dikatakan tidak lulus atau TL. Kalau tidak lulus bagaimana Pak? Tidak lulus terpaksa ngambil semester besok. Nah itu. Nah, ini merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa diploma 4 atau sarjana. Kemudian, ya saya pikir itu ya penjelasan tentang konsep dasar karya ilmiah. Nah, ini salah satu contoh Bu, salah satu contoh artikel yang sudah ada di sini sudah dimuatkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu lihat ini yang pertama judul, ya judulnya apa? Judul itu sebaiknya tidak terlalu panjang, cukup maksimal 15 kata. Jadi jangan terlalu panjang. Ini kapabilitas, progres kinerja, layanan mal, pelayanan publik Kota Bogor. Yang paling penting itu adalah apa yang ingin Bapak Ibu cari, lalu apa bahan perbandingannya. Lalu boleh memasukkan di mana lokasinya. Jadi itu judul, tidak usah terlalu panjang. Nah, lihat setelah judul Bapak Ibu masukkan penulisnya. Ya. Masukkan penulisnya, penulis pertama dan penulis kedua. Kalau Bapak Ibu 2 orang menulis. Nah, lihat posisinya Bu, judulnya tengah, di bawah judul nama penulis, nanti di sini nama Ibu atau nama Bapak, nah yang keduanya nama saya. Nama saya Hairianto. Nanti di sini masuknya. Ini Ibu, sementara yang ini saya. Nah, kemudian ini nanti baru nama Ibu. Boleh Ibu masukkan di sini. Itu mahasiswa program studi statistik fakultas ini. Nah,
Kalau Ibu nanti mahasiswa program studi PGSD, nah, baru saya dosen program studi statistik. Kalau nanti dosen karya ilmiah, dosen PGSD karya ilmiah, nah, gitu. Ya Bu ya. Kemudian baru ditulis abstrak. Abstrak tulisnya miring, tebal, miring, tebal. Nah, kemudian selanjutnya baru masuk ini. Ini isi daripada penelitian. Di sini katanya Mall Pelayanan Publik di Kota Bogor merupakan salah satu tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini maksudnya dia ingin menjelaskan dulu tentang apa gunanya daripada mall itu. Nah, nanti metode penelitiannya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, ini hasil ini. Bagaimana menurut kalian? Kemudian baru kata kunci. Kata kuncinya kapabilitas progres pelayanan publik disebut tidak normal. Itu lain ya. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah abstrak selesai, kita baru masuk ke background, latar belakang. Ya, latar belakang masalah yang Bapak Ibu teliti. Ini latar belakang. Ya. Latar belakang banyak latar belakangnya. Maksimal 15 halaman, Bu ya. Tidak usah terlalu banyak. Maksimal 15 halaman. Ini saya tidak melihat ini. Jadi Bapak Ibu nanti membuat karya ilmiahnya tidak usah terlalu banyak. Cukup maksimal 15 halaman. Minimal berapa, Pak? Minimal 11 atau 12. Ya. Nah, ini pendahuluan. Boleh Ibu perhatikan. Pendahuluannya ditulis cukup pendahuluan saja. Nah, sebelah kiri. Setelah pendahuluan, baru dia isi daripada pendahuluan. Ya. Setelah pendahuluan selesai, langsung ke metode Bapak Ibu. Ingat, metode tulisannya ke kiri juga. Metode. Nah, metode maksudnya sini adalah metode penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Setelah metode, selanjutnya hasil dan pembahasan. Sama tulisannya besar, sebelah kiri. Hasil dan pembahasan. Ya, di sini disebutkan hasilnya apa, penelitian itu, lalu bagaimana Bapak Ibu membahasnya. Setelah hasil pembahasan, kesimpulan. Ya. Setelah hasil dan pembahasan lalu kesimpulan. Setelah kesimpulan, daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya ditulisnya di tengah, daftar pustaka. Penulisannya seperti ini, Bu. Kalau daftar pustaka itu penulisnya dua orang, nama lengkap misalkan seperti Bapak ini nih, Bapak Dedi Agus Saputra, yang dibuat itu dibalikkan. Jadi namanya itu Agus Saputra titik koma Dedi. Agus Saputra, Dedi. Kalau ada temannya, misalkan teman satu lagi, Dan atau N, Rohaida misalkan. Kemudian sebutkan tahunnya berapa. Ini tahun terbit. Lalu ini judul Bapak Ibu, ini judulnya. Ya, ini judulnya.
Lalu ini jurnal tempat dia terbit. Itu International Journal of Applied Engineering Research. Volume berapa ini dia? Ini volume 12. Halamannya 4570. Inilah cara membuat daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu kalau namanya itu lebih dari satu suku kata, dia dibalikkan. 2 suku kata di ujung itu dibalikkan di awal, dan 1 suku kata di sebelah kanannya. Ya kayak gini kira-kira. Ini namanya siapa nama lengkap Mbak Tony? Arsidiasono G. Dia tuh G duluan. G Arsidiasono itu nama yang sebenarnya. Nah, sama dengan ini. Nuzi S. Mungkin ini S-nya Saputra Nuzi mungkin kan. Tapi namanya dibalik. Untuk membatasinya itu harus dikasih koma Bapak Ibu. Koma, bukan titik. Titik itu sebagai pemisah di antara orang ke orang. Kalau dia namanya masih satu orang dan lebih dari satu suku kata, dia harus dikasih tanda koma. Itulah salah satu contoh artikel yang sudah kita bahas pada hari ini. Oke, selanjutnya kita nanti akan berakhir di pukul 22. Silakan Bapak Ibu, kalau ingin ada pertanyaan, silakan disampaikan. Halo, dengar Bapak Ibu suara saya? Oke, ya. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada persiapan belum artikelnya? Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak Dedi ya? Iya Pak. Terkait Ya, dengan silakan, plagiasi tadi ya Pak. Itu ya. Bagaimana caranya agar kita tidak dianggap plagiasi, terutama pada bab kajian pustaka itu Pak. Kan biasanya kita kalau teori-teori kan mungkin sama ya. Nah itu supaya tidak jadi plagiasi itu sendiri gimana Pak caranya Pak? Terima kasih Pak. Ya, pada bab kajian pustaka itu tentu kita tidak tidak terlepas daripada nanti presentasi plagiasi karena kita memang mengambil artikel orang lain. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan pada saat mengambil kajian pustaka itu, Bapak Ibu harus melakukan parafrase namanya. Ya, parafrase itu, misalkan ini Bapak Ibu ngambil kajiannya, kajian pustakanya, misalkan seorang peneliti sudah meneliti hal yang sama terhadap apa yang akan kita teliti. Nah, kita buat kutipan itu kutipan tidak langsung. Jangan dibuat kutipan langsung. Nah, pada saat kutipan tidak langsung itu, kita bisa melakukan parafrase. Ya, kita bisa melakukan parafrase atau pendauran ulang. Kalau bahasa kita itu daur ulang. Kita tidak merubah esensi daripada apa yang disampaikan, tetapi kita bisa menceritakan apa yang telah didapat oleh peneliti itu. Nah, jadi misalkan nih, sekarang Pak Dedi bertanya kepada saya, apa pertanyaannya? Bagaimana menurunkan tingkat plagiasi pada saat di kajian pustaka? Maka bisa saya sampaikan, pada saat pertemuan di TUEP 1, ada salah seorang peserta TUEP mengajukan pertanyaan kepada tutor. Pertanyaannya adalah,
mengenai tata cara penurunan tingkat plagiasi di kajian pustaka. Saya tidak merubah esensi yang Bapak tanyakan, tapi saya mengetahui bahwa Pak Dedi mengajukan pertanyaan. Nah, begitu juga nanti pada saat Pak Dedi ngambil hasil penelitian orang lain. Tidak merubah esensinya, tidak dirubah. Tetapi Bapak bisa mendaur ulang dengan kesimpulan, boleh jadi ya bahasa Bapak, boleh kesimpulan, boleh itu mendaur idenya. Sehingga tidak merubah esensi apa yang disampaikan. Kecuali ya teori yang memang sudah baku. Itu tidak bisa juga kita pase. Teori pendidikan misalkan. Nah, jangan teori pendidikan. Teori penelitian, yaitu Sugiono misalkan. Apa yang dikatakan Sugiono, dikatakan, ya begitu juga kita tulis. Hindari, satu caranya adalah hindari mengcopy paste secara langsung. Ketika Bapak Ibu mengambil artikel orang lain, lalu di copy paste langsung ke Microsoft Word, ingat HTML yang melekat pada kata per kalimat itu langsung tersimpan otomatis. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya Bapak Ibu tidak melakukan copy paste secara langsung, tetapi ditulis ulang. Nah, kalau Bapak Ibu ditulis ulang, kata-kata atau kalimat yang Bapak Ibu buat itu belum memiliki HTML karena belum diupload di internet. Nah, ketika barang yang sudah kita dapat dari internet lalu kita copy pastekan ke Microsoft Word, itu secara otomatis HTML-nya ikut terbawa. Nah, ketika ikut terbawa kata yang sama, nanti pihak Turnitin menganggap ini ada sebuah plagiasi. Nah, untuk terhindar dari plagiasi tentu tidak bisa Bapak Ibu. Makanya ada nilai maksimum. Maksimumnya berapa? Maksimum 30%. Kalau nanti nilai Turnitin Bapak Ibu sudah di bawah 30%, itu sudah dianggap aman. Nah, tinggal lagi bagaimana saya menilai relevansi daripada judul, hasilnya, pembahasannya, ukurannya, itu akan diperhatikan semuanya. Termasuk mencantumkan daftar pustaka, apakah sudah sesuai atau belum. Daftar pustaka yang sesuai itu adalah 5 artikel dan 5 judul buku dalam waktu 5 tahun terakhir yang relevan dengan penelitian kita. Nah, kalau semua elemen-elemen itu sudah terpenuhi, maka secara otomatis Bapak Ibu dianggap Bapak Ibu bisa lulus. Nah, tetapi kalau nilai Turnitinnya di atas 30%, apalagi nanti diketahui atau ditemui oleh saya ada tindakan-tindakan kecurangan atau tindakan yang tidak terpuji dengan maksud ingin menurunkan nilai presentasi Turnitin tetapi dapat diketahui oleh tutor. Nah, ini sangat berbahaya. Saya sudah 3 semester, dengan sekarang 2 semester itu saya tidak mentolerir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalaupun tidak bisa, nanti boleh bertanya. Insya Allah saya punya waktu untuk bantu jawab. Itu Pak Dedi ya. Pak, terima kasih. Oke, masih ada yang lain? Saya Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Ibu Rohaida ya. Tia Milatina Pak. Oh, Ibu Melatina. Oke. Ya, silakan Bu Melatina. Untuk permasalahannya itu, apakah harus berkaitan dengan proses pembelajaran atau bisa misal contohnya mengenai pemasaran sekolahnya ataupun kurikulumnya Pak, bisa nggak Pak seperti itu Pak? Nah, kalau untuk ranah penelitian, memang dianjurkan relevan dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, kalau misalkan manajemen pemasaran, nanti larinya itu pada anak-anak ekonomi kan. Nah, kalau kita lebih bergerak kepada pendidikan, misalkan dalam mengajar, penggunaan metode A untuk meningkatkan kemampuan mata pelajaran B misalkan, nah itu yang kita bergeraknya. Atau misalkan penerapan kurikulum merdeka sekarang.
Nah, sekarang kan lagi hangat-hangatnya Bapak Ibu, kurikulum merdeka tentang pengalaman P5. Misalkan, nah P5 itu kan banyak tuh. P5-nya itu, pilih satu misalkan Bapak Ibu ingin meningkatkan apa di P5 itu, pengalaman Pancasila itu. Apakah perbaikan budi pekerti, apakah ketaatan dalam menjalankan agamanya, nah, itu ada nggak pengaruhnya. Nah, itu boleh Bapak Ibu teliti. Atau yang kajian pustaka juga bisa. Misalkan kajian pustakanya analisis misalkan. Analisis analisis dampak penggunaan media terhadap pembelajaran anak misalkan. Itu bisa. Itu Ibu tidak mesti harus melakukan action research, tindakan kelas. Bapak Ibu bisa melakukan penelitian kajian pustaka. Jadi memang kajian pustaka itu lebih ringan, kita tidak usah ke lapangan, tetapi kita berkutat dengan data-data yang kita punya. Jadi itu Ibu ya, Ibu Intan, Ibu Tia Milatina. Jadi lebih Iya, Pak. kepada Kasih, Pak. memang profesi kita sebagai guru. Nah kalau persoalan manajemennya nanti ya memang masih bisa masuk, cuman sebaiknya lebih kepada fokus kita aja, misalkan. Kalau siapa? Saya tengok dulu Bu ya. Saya lupa orangnya. Di sini ada 2 orang sudah mengajukan dan 1 sudah saya nilai. Saya lihat dulu ajuannya. Nah, ini ada Ibu Dina dengan Bapak Teguh, ya. Yang Bapak Teguh sudah saya beri review. Oke ya. Sudah diberi review. Coba perhatikan. Nah, ini dokumen yang sudah saya masukkan reviewnya. Ya. Ibu Dina Pratiwi. Ini bisa dibuka nih. Nah ini Pak Teguh. Pak Teguhnya nggak ada ya, dia nggak masuk. Nah beliau sudah, ini saya rubah ini judul artikelnya. Jadi saya rubah penerapan metode demonstrasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA. Materi ciri benda padat pada siswa kelas 2 SD Negeri Pekarungan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Ini Bapak Ibu, judul ini terlalu panjang. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 kata. Jadi udah terlalu panjang. Dia maksimal itu 15 kata. Jadi nanti kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin membuat judul, kalau bisa cukup saja sekolah dasar. SD-nya biarlah dijelaskan di bagian background saja. Jadi misalkan ini penerapan metode demonstrasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 2 SD di Kabupaten Sidoarjo. Cukup itu saja. Jadi materinya itu nanti kita jelaskan di latar belakang. Ya, di latar belakang kita jelaskan
Cukup saja judulnya itu penerapan metode demonstrasi dalam upaya meningkatkan hasil belajar IPA. Cukup itu saja. Jadi kata kunci yang dimasukkan nanti itu adalah penerapan metode demonstrasi meningkatkan hasil belajar IPA. Jadi 2 dia kata kuncinya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, ini rumusan masalah, apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada materi ciri benda pada siswa kelas 2. Kemudian yang keduanya, ini satu saja rumus masalahnya nih. Seharusnya dia 2 maksimal, minimal. Kemudian hipotesisnya, metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA, materi ciri benda padat dan seterusnya. Nah, ini contoh daripada judul artikel, rumusan masalah, dan hipotesa. Nah, ini daftar pustakanya Bapak Ibu. Ya, saya sudah melihat daftar pustaka ini banyak yang tidak relevan. Ya, ini 2004. Padahal tadi disampaikan maksimal 2018. Ini ada 2000. Mulai dari atas dulu. 2012, 2007, 2011, 2006. Kemudian 2022, 2006. 2009, 2006, 2012, 2008, 2011, 2000, 2004. Lagi. 2009, 2018. Cuman satu ini. 2018. Ini masih 2017. Ini metode quantum teaching, upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Tidak ada hubungannya. Ini tidak ada relevansinya. Ini anak IPS, bukan IPA. Ini pelajaran IPA di sekolah dasar, HTT Print. Ini 2011, 2003, 2010, 2017, aspek pengembangan pada anak sekolah dasar. 2011, 2015. Nah, jadi cuman ada 1 atau 2 buah cuman ada 2 daftar pustaka yang bisa diakomodir. Selebihnya nggak ada. Sementara dia banyak sekali mencantumkan daftar pustaka. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, itu salah satu contoh. Nanti jangan lupa di-upload, nanti akan saya review. Ya. Ini yang tugas. Nah, kita sekarang Dina Pratiwi ada di sini, ada. Ibu Dina? Ya, Pak. Halo Bu Dina. Ya. Kita cek ya. Kita cek untuk Ibu Dina. Nanti lakukan perbaikan segera Bu ya. Dan Ya, tolong Pak. dicatat apa yang sudah saya sampaikan. Ini tugas 1 Dina Pratiwi. Saudara mahasiswa peserta pembimbing karya ilmiah pada tugas 1 ini saudara diminta untuk. Ini dihapus Bu ya. Ya. Ini dihapus. Jadi langsung saja seperti ini. Teguh tugas 1, tugas karya ilmiah. Langsung saja. Tina, NIM, semester. Ya Bu ya? Ya. Ini dihapus. Ini biar tidak banyak. Kemudian ini apa nih? Menulis judul. Menulis judul artikel kayak ini judulnya Bu ya? Iya. Ini hapus saja Bu. Yang ini nih, yang tulisan menulis judul artikel ini nih. Ini hapus semua. Ini hapus semua nih. Langsung saja judul. Buat di sini judul. Judul buat. Langsung masuk ini. Kayak ini tadi. Judul. 1, judul. Judulnya buat. Kayak ini. Kemudian B, rumusan. Apa nih? Rangkuman minimal. Rangkuman.
Jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan. Mana rangkumannya? Nah, ini rangkuman, oke. Rangkumannya Ibu, buat 1, 2, 3 Bu. Ini kan 5 jurnal, 5 buku. Buat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ya Bu ya? Di angka 1, gitu 2, atau gimana ya, Pak? Pripun? Di angka gitu atau gimana? Iya, angka 1 itu kan di sini kan B nih. Oh iya. Ini B. Ini mengunggah file artikel, ini dihapus ini, mengunggah file artikel. Yang bukan kata-kata dari Ibu jangan dimasukkan. Ya Setelah Pak, 1 saya jurnal. soalnya gitu Pak, orangnya emang suka nulis soal biar rapi. Oke Pak, makasih. Oh ya, enggak apa-apa. Ini kan biar ini nanti. Ini setelah 1, 2-nya rumusan masalah ya Bu ya. Ini 1 judul. Yang kedua Ya, rumusan masalah. Yang ketiga baru di sini rangkuman Bu. Nah 3 ini rangkuman buat 3.1 apa tidak atau A, B, C untuk sebagai pemisah. 1 ini buat 2 sampai 10. Dideret Bu ya. Kalau buku semuanya buku duluan. Kalau artikel semuanya artikel duluan. Apa yang Bapak Ibu ambil? Nah ini pertanyaan tertanya. Pak, cak mano merangkumnya Pak? Cukup ambil di daftar apa namanya itu? Kok daftar sih? Di abstrak Bapak Ibu. Ya, ambil saja di abstrak. Abstrak itu sudah memuat semuanya. Judulnya, tujuannya, jenis penelitiannya, metode penelitiannya, temuannya, pembahasannya, hasilnya, kesimpulannya. Ya. Jangan lupa masukkan nama yang menulis, yang meneliti. Jadi di situ caranya. Anda usah panjang-panjang kerangkumannya itu. Sampai 10 urutan. Oke. Nah, ini tidak ada gunanya Bapak Ibu. Ini enggak ada gunanya ini. Masukkan P sama dengan F per N dikali 100% itu. Enggak usah dimasukkan. Rangkumannya saja. Kemudian kerangka tulisan ilmiah. Kerangkanya Bapak Ibu. Jadi kalau kerangkanya bukan begini. Ini draft. Ya. Ini draft. Nanti Ibu buat seperti ini tadi, seperti yang ya contoh tadi, seperti di contoh. Ya. Seperti contohnya. Jadi Ibu sudah membuat kerangkanya. Contoh di awal ya. Kemudian ini daftar pustaka. Ini hapus Bu. 2021 ya. Ari Kunto. 2019, 2013 dihapus. Keterampilan membaca. Apa hubungannya dengan apa rencana Ibu nih? Judulnya upaya meningkatkan kemampuan membaca. Oh ya, membaca permulaan. Jangan permulaan Bu, pemula. Melalui media flashcard dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 SD. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ini. itu kalau 18 harus dikurangin lagi nggak ya Pak? Atau gimana? Kalau masih bisa dikurangi, kurangi. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Cari. Oke, ini kalau bisa, ini buku ya, buku lama Bu ya? Iya.
Ada enggak revisiannya, Bu? 2013 ini jadi 2018 sudah direvisi apa belum? Oh iya, nanti saya Ya. cari lagi. Oke, nah ini kan 2018 ini karakteristik soal literasi membaca. Oke. Ini ada hubungannya. Kemudian 2020, oke, 2017 ganti Bu. Model-model belajar bahasa Indonesia 2017, buku ya? Iya. Nah, susun Bu. Kalau dia buku semua, artikel semua ya. Kemudian Tapi kalau urutan abjadnya itu gimana, Pak? Kan daftar pustaka dari abjad ya? ya, untuk sementara kita kan baru buat kerangka. Nanti pada saat Ibu pada saat Ibu mau membuat finish, barulah kembalikan di abjad. Oh iya, terus itu dikasih gitu keterangan buku .2 terus baru yang mana aja gitu, artikel mana aja gitu ya? Boleh. Misalkan nanti Ibu Ya. tulis buku, daftarkan buku, .2, tuliskan buku. Yang keduanya artikel. Nah itu untuk memisah saja. Ya. Nah, nanti biar saya tahu, oh ini artikel, ini buku. Nah, pada saat Ibu mau finish, barulah dia dikembalikan seperti biasa. Ya. Ini 2022, pojok baca. Ini 2013, Bu, model-model pembelajaran. Ya, 2013. 5 tahun terakhir ya, berarti Ya, sampai 5 tahun terakhir 18. itu 18 ke atas, Ya. Bu. 2013 nggak jadi, 2017 nggak jadi. Kalau ada revisian, bagus. Ya, ini apalagi 2016, kurikulum dan pembelajaran. Ambil ya kurikulum baru, Bu. Nah, tentang kurikulum yang baru itu. Ini tahun 2020 ya. Ini pengembangan media pembelajaran foto novela bentuk flashcard pada ini bagus, ini ada kaitannya. Jadi, di sini belum ada artikel, Bu ya. Ada satu, Joyful Learning Journal. Ya. Ya, satu, Bu ya. Semuanya buku. 2, jurnal ini 2. Oh ini ada jurnal Golden Age 3. Ya, baru 3, Bu. Kurang 2 lagi. Ya. Nah, ini juga ini volume. Ini buku atau Kalau itu jurnal. jurnal? 4 berarti Ya. itu. Ya. Untuk membedakan bukan jurnal itu di volume itu nah. Ya, ada tulisan volume. Oke, Bu ya. Jadi saya tidak menulis review, Bu ya. Saya sudah sampaikan review dan Ibu sudah mencatat. Ini akan saya kembalikan, Bu ya. Ya, kalau itu kan tadi yang kerangka tulisan itu katanya punya saya draft itu harusnya gimana ya? Ya. Iya, ini kerangka ini. Ya sudah, nggak apa-apa, ini aja, Bu. Judul, nama penulis dan afiliasi penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian isi metode hasil pembahasan, bagian penutup simpulan, daftar pustaka, lampiran, bersifat alternatif. Ya sudah, gini aja, Bu. Nggak usah dirubah ini. Ya. Ya, berarti yang Ibu harus rubah tadi seperti yang saya sampaikan, Bu ya. Dicatat, Bu ya. Ya. Nah, yang pertama, yang ini, tugas 1 langsung nama, judul. Setelah judul itu langsung kepada rumusan masalah. Setelah rumus masalah langsung ke rangkuman. 10 buat. 1, 2, 3, 4, 10. Setelah itu masuk ke draft. Setelah draft baru ke daftar pustaka. Buat pustaka itu 1 buku, 2 jurnal. Jadi enak kita mengumpulkannya. Jadi saya tidak nulis lagi, Bu ya. Saya langsung kembalikan, Bu ya. Ya. Oke, saya langsung kembalikan ini yang saya nilai. Itu kalau perbaikan sampai tanggal berapa, Pak? Atau udah dinilai nggak usah diperbaiki? Ini kan tidak ada nilai. Ini kan hanya revisi saja. Oh iya. Revisi.
Panjang ya, jadi cukup nama dan name saja. Langsung judul. Kemudian langsung rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu tadi gimana ya? Satu, boleh satu ya Pak? Ya kalau mau satu nggak apa-apa, bagusnya 2. Oh iya. Nah, sudah rumusan masalah tadi apa? Ini rangkuman ya? Ya, Hmm. rangkuman diurutkan itu. Ya. Itu berarti kita boleh ambil dari abstraknya aja ya Pak? Ya. Setelah rangkuman tadi apa lagi itu? Tadi draftnya kan udah ya, nggak apa-apa itu. Iya, nggak usah di ini. Langsung daftar pustaka. Ya. Pisahkan daftar pustaka yang artikel dan buku. Oke. Selamat bekerja. Saya tidak masukkan ini Bu ya. Ya. Cukup itu saja. Mana nih save ini? Di bawah ini kayaknya. Ya, simpan. Oke, perubahan sudah disimpan. Oke, itu sudah saya kasih nilai Bu ya. Jadi dia sudah di sini sudah 0. Ya. Nah, sudah saya revisi. Jadi tinggal dari 15 itu tinggal 13 lagi yang belum mengirimkan draft. Jadi segera kirimkan draft minimal 2 hari sebelum pelaksanaan tutor berikutnya. Nah, ini adalah tata cara atau langkah-langkah dalam pengumpulan tugas 1. Ya, mungkin ini Bapak Ibu sudah tahu semua. Nanti kalau nggak tahu nanti boleh bertanya. Oh iya Pak, maaf tadi saya lupa. Itu kan udah ditulis revisinya apa-apa aja. Terus nanti kalau saya memperbaiki tinggal kirim lagi gitu ya Pak di situ. Iya, kirim ulang. Oh kirim iya. ulang. Ya. Oke, terima kasih Ibu Dina tadi ya. Kemudian ada yang lain Bapak Ibu? Maaf Pak, mau tanya. Ya, Ibu Nur Hikmah. Ya, betul. Saya mau tanya tentang judulnya. Untuk judul sendiri itu kan ada variabel dependen sama independen. Itu ada apa nggak di situ? Kalau untuk PGSD, ada berapa? Maksudnya gimana? Untuk judulnya kan biasanya ada judul variabelnya.
Ada Hmm. variabel independen sama dependennya. Untuk kayak Ya, subjeknya boleh. atau pengaruhnya itu biasanya berapa ya, Pak? Ya maksimal 2 lah kalau untuk S1. Jangan banyak-banyak. Itu yang mana, Pak? Yang independennya apa dependen apa semuanya? Semuanya. Semuanya, Jadi dua-dua. ada variabel penguji dan pembanding. Saya cukup 2 saja. Baik, Pak. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya tidak selesai nanti. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau nggak pakai variabel 1, 2 nggak apa-apa juga. Kalau nggak pakai variabel 1, 2 nggak apa-apa juga. Memang bisa dilakukan itu. Iya. Baik, Pak. Ini Pak Sabtul Arif tadi kemana nih? Ibu Ika nggak masuk ya, Ibu Ika Putri. Nggak ada di sini Ibu Ika Putri ya? Nggak ada. Tia, Rusma, Rohaida, Nur Hikmah, Muhammad, Kemala, Kemala kita, Dina, dan Dedi. Berarti Halo, 1, Pak. 2, 3. Samsul. Oh, ada Samsul. Iya, Pak. Ini Oh. pakai HP dan laptop ini, Pak. Suaranya dari HP. Oke. Samsul berarti ada. Kemudian Kemala ada kembali ya. Kemala ada. Ada. Ika yang nggak ada ya. Ika Putri Anissa. Jadi yang hadir kita hari ini ada 8. Mana ini? Tampilkan wajahmu Samsul. Biar bisa dipoto. Ini sebagai bukti. Iya, sebentar. Mana yang lain nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana 3 lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana 2 lagi? 1 lagi. 1 lagi. Siapa yang sudah out? Nanti wajahnya tidak tercatat nanti sebagai peserta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada yang satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi. Siapa yang nggak masuk ini? Oke, saya foto ya. Saya foto semuanya. Yang tidak masuk berarti tidak terfoto lah dia. Oke. Ya, masih ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, bertanya Pak terus Dedi. ya, Pak tadi. Boten apa-apa. Untuk format penulisannya itu yang sesuai yang contohnya itu ya, Pak, yang di e-learning itu ya. Seperti yang tadi Ya, betul. diunggah tadi ya. Ya, betul. Contohnya Itu misalnya penulisannya. kayak ini abstraknya itu ya harus ada yang translate bahasa Inggris gitu sih. Apa cuma bahasa Indonesia aja boleh? Bolehlah bahasa Indonesia saja, nggak usah pakai bahasa Inggrisnya. Kalau untuk finishnya nanti, kalau contohnya di sini ini tidak ada ya. Contoh di dalam apa namanya? Saya tadi tidak melihat adanya yang berbahasa Inggris. Teman kedua ya.
Ini jaringan ini susah dia. Ya, ini nggak ada, Kang. Jadi ini hanya bahasa Indonesia saja. Ya, nggak ada bahasa Inggrisnya. Bawahnya Ya, itu cuma ada yang kayaknya, bahasa. Pak. Nah, Bawahnya ya. abstrak yang bahasa Indonesia itu ada, Pak. Iya, ada kok, ada. Ada nih bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Ya, ada. 2 ya. Ada. Masih ada, Kang? Pertanyaan? Ibu Kemala Gita. Tadi untuk rumusan masalahnya boleh satu aja ya, Pak? Rumusan masalah tergantung kemauannya mau kemana. Ya. Misalkan tadi ini saya contohkan ini. Ini penerapan metode demonstrasi dalam peningkatan hasil belajar siswa. Dia hanya ingin melihat metode demonstrasi ini terhadap peningkatan hasil belajar siswa di IPA. Mata pelajaran IPA. Ya, makanya pertanyaannya adalah apakah metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar IPA? Sudah cukup satu dia. Dia hanya ingin melihat metode demonstrasi ini dapat apa tidak untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sebenarnya bisa, kalau ditambah boleh Pak, boleh. Apa yang mau kita lihat? Ya, apa yang mau kita lihat lagi yang dalam penerapan metode itu? Apakah kita ingin melihat dampak misalkan? Apakah metode demonstrasi berdampak terhadap peningkatan hasil belajar siswa? Nah, kalau berdampak, dia nanti adalah signifikan dan tidak signifikan. Nah, itu nanti larinya itu pada penelitian jenis kuantitatif. Kalau kita berbicara masalah dampaknya. Tapi kalau kita hanya bicara metode penerapan ini, kita bisa menggunakan deskriptif. Nah, metodenya. Jadi kita sekedar mendeskripsikan penggunaan metode demonstrasi ini terhadap hasil belajar siswa. Ya. Bisa dipahami, Kang? Nah, ini lihat ini. Hipotesanya. Hipotesanya metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hipotesa ini adalah dugaan awal. Nah, tergantung nanti di hasil penelitian. Dapat apa tidak? Bisa dipahami, Kang? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, masih ada pertanyaan? Boleh bertanya Bapak Ibu, memang ini sekarang dibuka untuk layanan bimbingan. Nah, nanti kalau seandainya tidak layanan bimbingan lagi, ya kita takut nggak bisa bertanya nanti. Tadi ada Ibu Kemala Gita. Mana Ibu Kemala Gita? Ya, Pak. Ya, kira-kira sudah ada ancang-ancang judul, Bu? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Sudah di-upload? Belum, Pak. Oke.
Tapi setelah saya lakukan bimbingan ini, Ibu sudah bisa membayangkan apa yang harus Ibu lakukan. Ya, sudah, Pak. Oke. Sudah. Nah, nanti kalau sekiranya ada sesuatu yang memang harus ditanyakan, nanti boleh menghubungi saya melalui WA grup atau melalui email. Kalau tidak mau nanti boleh buka rekamannya ya. Nah, boleh buka rekaman apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi panduan bagi Bapak Ibu untuk membuat artikel ilmiah sebagai bentuk karya ilmiah pada mata kuliah karya ilmiah ini. Oke. Di sini ada 11 orang. Iya, Sam. Sam ini siapa, Sam? Halo, ada Sam? Saya, Pak. Samsul Arif. Samsudin. Oh, Samsudin. Oh, 2 buah. Oh iya, sorry. Iya. Ya. Jadi oke. Ada Sam, ada Muhammad Samsul. Oh iya. Oke, Samsul Arif. Kira-kira ada yang ditanyakan, Kang? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Tapi udah kebayang kan apa yang harus dikerjakan? Sudah, Pak. Oke, kemudian Ibu Dina sudah, Pak Dedi sudah, kemudian Ibu Nur Hikmah. Iya, Pak. Ya, kira-kira ada masalah, kira-kira ada kendala? Belum, Pak. Belum ya, sudah ada ancang-ancang judulnya sudah? Nggih, sudah. Oke, sudah. Kemudian Ibu Rohaida. Ya, Pak. Sudah ya? Oke. Kemudian Ibu Rusma. Halo Ibu Rusma. Belum Ada lagi? ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada judul atau gimana? Masih proses, Pak. Oke, masih proses. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan dalam pembuatan judul, saya sih begini, dikatakan tidak merekomendasi salah. Tetapi saya sering mencari judul itu di aplikasi AI itu. AI atau IA. Yang bentar, saya cari dulu. ChatGPT. Pernah cari di sana, Bu? Nanti silakan Ibu ikuti. Bentar, saya ingin tuliskan aplikasinya. Oh, Ika ada kendala. ChatGPT. Nah, itu Bu. Saya tuliskan di sana ChatGPT itu untuk membantu Bapak Ibu dalam mencari judul penelitian. Ya. Sebagai contoh saya coba di sini. ChatGPT. Ya.
Ini apa ini? Kok ada teka-teki pula ini? Biasanya nggak ada teka-teki ini. Gunakan tanda panah untuk memutar hewan agar menghadap ke arah tangan. Oke. Kemudian gunakan tanda panah untuk memutar hewan. Oke. Gunakan bawah lagi. Oh. Oke, selesai. Lanjut lagi. Ini kenapa lama udah nggak dibuka ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini tempatnya Bapak Ibu ingin mencari judul. Ini ada tulisan send a message. Saya contohkan. Ibu mau neliti apa? Tadi siapa tadi saya bilang? Ibu Rusma tadi ya? Ibu Rusma? Halo Bu, dengar suara saya Bu? Halo? Suaranya Dengar putus-putus, Pak. Oh, putus-putus. Nah, bisa kelihatan nggak Pak suara. chat GPT saya? Chat GPT saya bisa kelihatan nggak? Ini contohnya, buatkan judul penelitian mata pelajaran IPA. Sudah selesai Bu, tidak butuh waktu lama. Sudah ada judulnya semuanya. Pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap hasil belajar mata pelajaran IPA di sekolah menengah atas. Analisis kemampuan literasi sains siswa dalam mata pelajaran IPA di jenjang sekolah dasar. Ini contohnya, Bu. Contohnya ini. Contoh hasil dari saya kirim, Bu. Oke, Bu. Sudah saya kirim tadi? Oke, sudah Bang. Oke. Itu saja Bu ya, karena waktu kita sudah lebih dari 2 jam. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya silakan melalui komunikasi kita di WA Group. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat beristirahat. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Aku harus